Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suri, NIM 1807 3016. Di sini sedikit saya akan menyampaikan beberapa paparan materi, yaitu mengenai AC atau biasa disebut dengan air conditioner. Kalau diartikan yaitu pengkondisian udara. Baik, selanjutnya kita masuk saja tentang pengertian apa itu air conditioner. Air conditioner itu adalah merupakan sebuah peralatan yang dipergunakan untuk, yang pertama itu digunakan untuk mengatur suhu udara yang berada di ruangan. Yang kedua itu mengatur sirkulasi udara yang berada di ruangan tersebut. Adapun yang ketiga yaitu mengatur kelembapan atau humidity udara di ruangan tersebut. Yang keempat yaitu mengatur kebersihan udara di sekitar ruangan yang terkena air conditioner tersebut. Air conditioner mempertahankan kondisi udara, baik suhu kelembapannya, agar nyaman terasa di tubuh kita. Yang pertama itu pada saat suhu ruangan tinggi, air conditioner akan mengambil panas dari udara sehingga suhu udara di ruangan turun. Sebaliknya saat suhu ruangan rendah, air conditioner akan memberikan panas ke udara luar sehingga suhu udara akan naik. Yang kedua itu bersama dengan kelembapan udara juga dikurangi sehingga kelembapan udara dipertahankan pada tingkat yang nyaman. Contohnya saja pada saat kipas angin kita kenakan ke dalam tubuh kita, maka kita itu akan terasa dingin. Namun sebenarnya itu udara yang diputarkan oleh kipas angin itu tidaklah dingin, namun karena kelembapan yang berada di kulit kita keluar. Karena di sekitar ruangan kulit kita ini berisi air atau keringat pada umumnya. Ketika udara itu dihembuskan ke kulit kita, maka keringat yang ada di kulit kita itu akan menguap. Ketika penguapan itu tersebut keluar ke udara bebas, maka tubuh kita juga akan terasa dingin. Sama halnya dengan ketika kita mandi di sungai, ketika panas dari matahari, itu kita mandi, maka tubuh kita akan terasa dingin. Karena udara atau panas yang di dalam tubuh kita itu keluar diserap oleh air tersebut, maka kita akan terasa dingin. Begitu prinsip dari pengkondisian udara. Baik, selanjutnya kita akan masuk tentang komponen-komponen sistem air conditioner tersebut. Adapun beberapa komponennya, yaitu yang pertama itu kompresor. Ada juga yang kedua itu cooling fan atau kipas angin biasanya. Yang ketiga itu kondensor. Ada juga yang keempat itu receiver dryer. Yang kelima expansion valve. Yang keenam itu blower, dan terakhir itu evaporator. Baik. Adapun saya akan menunjukkan sedikit rangkaian dari sistem AC. Sistem AC-nya yang ini. Yang ini kompresor, cooling fan, kondensor, receiver dryer, expansion valve, blower, dan evaporator. Yang ini evaporatornya. Baik. Di sini komponennya itu akan kita bahas beberapa fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama itu yang ini, yang kompresor. Adapun fungsi kompresor itu menaikkan tekanan fluida pendingin yang ada di selang-selang yang ada berada di AC. Dia akan merubah zat gas fluida pendingin menjadi zat cair. Yang kedua itu kondensor fungsinya merubah yang cair yang tadi itu menjadi gas kembali, namun
tekanannya sama, tinggal lagi temperaturnya itu agak menurun karena diturunkan oleh cooling fan yang ini, cooling fan atau kipas pendingin yang ini. Selanjutnya itu dry saver dryer atau pengering sementara, pengering serta penyaringan udara dan tempat penampungan udara tersebut. Yang keempat itu expansion valve. Expansion valve itu pengkabutan atau penurunan tekanan dari fluida yang cair itu menjadi ke gas. Yang keempat itu evaporator. Adapun evaporator itu mendinginkan fluida pendingin yang berasal dari expansion valve. Dan terakhir itu adalah blower atau biasa juga disebut dengan kipas. Blower ini fungsinya untuk menghembuskan udara yang dingin dari expansion valve ke ruang udara bebas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip AC mobil. Prinsip AC mobil yang pertama itu adalah pengkabutan dan penguapan. Pada AC mobil udara didinginkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu refrigeran dengan suhu dan tekanan tinggi disimpan di dalam receiver. Yang selanjutnya cairan refrigeran dialirkan melewati sebuah lubang kecil yang disebut dengan expansion valve. Saat ini suhu dan tekanan refrigeran berkurang dan sejumlah cairan refrigeran sebuah menjadi gas. Yang ketiga yaitu refrigeran dengan suhu dan tekanan rendah mengalir ke dalam evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran menguapkan dan mengambil panas dari udara sekitar. Yang kedua yaitu bagaimana mengembunkan gas HFC 13A menjadi cairan. Sistem AC tidak dapat mendinginkan udara jika cairan refrigeran tidak menguap. Jika perubahan cairan menjadi uap, untuk merubah uap refrigeran ke cair, sebuah kompresor digunakan di dalam sistem AC. Seperti yang kita ketahui, ketika gas dikompresikan dalam kompresor, suhu dan tekanan bertambah. Sebagaimana contohnya gas refrigeran dikompresikan dari 2,1 kg cm3 ke 15 kg cm3. Suhu juga bertambah dari 0 derajat mencapai dengan di 80 derajat Celcius atau 32 ke 170 Fahrenheit. Titik refrigeran pada tekanan 15 kg per cm3 adalah 57 derajat Celcius. Suhu dari refrigeran tinggi akan melebihi dari tekanan udara sekitar sehingga mewujudkan refrigeran tetap dalam bentuk gas. Yang ketiga yaitu pengembunan. Pengembunan gas HCF 134A pada AC mobil. Refrigeran dengan tekanan dan suhu tinggi merubah cairan akibat pendingin di kondensor dengan mengalirkan gas refrigeran tersebut ke kondensor. Itulah. Adapun yang keempat yaitu sirkulasi pada sistem AC mobil. Pada keluaran kompresor, refrigeran bersuhu dan bertekanan tinggi mengandung di setiap evaporator dan gas yang dihasilkan kompresor dengan tekanan tinggi. Gas refrigeran ini mengalir ke kondensor. Di dalam kondensor diembunkan menjadi cairan refrigeran. Cairan refrigeran ini akan mengalir ke receiver dryer. Di receiver dryer akan disimpan dan disaring sementara. Selanjutnya itu pergi ke expansion valve. Cairan refrigeran bersuhu dan bertekanan rendah dengan bentuk spray atau pengkabutan. Yang terakhir itu di refrigeran bersuhu rendah dan berbentuk kabut tersebut mengalir ke evaporator. Di evaporator tersebut menguap dan menjadi gas. Dari udara hangat dilewati di evaporator. Cairan merupakan menjadi gas di refrigeran dalam evaporator dan gas mempunyai panas tersebut ke kompresor. Selanjutnya begitu proses berulang-ulangnya di
sirkulasi AC. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada salah maaf, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.